Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini, gue bakal ngebahas buat kalian semua nih yang lulusan SMA, lulusan SMK, atau yang lainnya yang nggak pede untuk masuk jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir karena kalian nggak punya hafal Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, dan yang lainnya. Simak videonya. Nah, jadi gue di sini mau ngasih 4 tips buat kalian semua yang nggak pede buat masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, tips yang pertama buat kalian semua nih, terutama yang bukan lulusan dari pondok atau dari MA. Tips yang pertama ini adalah kalian buletin niat kalian sendiri. Kalau kalian ini pengen bersungguh-sungguh untuk masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, banyak nih video gue yang ngebahas kayak niat kalian gitu. Kalian harus belajar yang lebih karena kalian tahu nih kalian yang bukan lulusan dari pondok atau lulusan dari MAN. Ya mau nggak mau pasti kalian harus punya jam tambahan buat kalian belajar agama, karena pasti beda dong agamanya, bukan agamanya sih, pengetahuan agamanya anak SMA dengan anak pondok gitu. Kalian pasti ngerti lah ya maksud gue itu apa. Jadi yang pertama itu buletin niat kalian yang benar-benar udah kekeh, udah bulat kalau kalian pengen bersungguh-sungguh di jurusan ini. Yang kedua ini adalah kalian rajin. Ya, yang kedua adalah rajin. Nah, rajin ini maksud gue kalian harus rajin-rajin ngerjain tugas, rajin-rajin ngerjain ya kayak misalkan makalah, ngerjain penelitian, ngerjain tugas-tugas dari dosen, ikut organisasi. Itu kan hal yang kayak semua mahasiswa mau ya, kayak kita aktif. Jadi mahasiswa juga nggak boleh nih jadi yang kupu-kupu, harus aktif di organisasi. Nah, kalau menurut gue sendiri, tugas kita sebagai mahasiswa itu kan belajar. Organisasi ini objek kita buat belajar. Jangan sampai kita terbawa oleh objek penelitian kita, bukan kita yang membawa objek penelitian kita itu. Kalian kan tugasnya masuk ke UIN ini buat belajar. Nah, usahain kalau kalian itu niatnya belajar, janganlah sambil main. Jangan jadi alasan organisasi ini menghambat tugas kuliah kalian. Tapi jadikanlah organisasi ini membantu tugas kuliah kalian. Begitu, yang seharusnya membantu, janganlah merepotkan tugas utama kalian. Ingat ya, yang pertama niat, yang kedua adalah rajin. Yang ketiga ini kalian harus mempersiapkan. Kalian harus mempersiapkan nanti kalian kalau sudah lulus itu mau kemana, atau enggak skripsi kalian nanti ngebahas apa. Tahu nggak sih, poin yang paling penting sebenarnya buat maba yang pengen cepet lulus atau maba yang waspada atau ambis gitu ya. Nah, kalau maba yang waspada atau ambis ini, mereka udah memikirkan skripsinya. Emang sih, skripsi itu hal yang sangat sulit untuk dipikirkan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita antisipasi dari awal tentang skripsi kita sudah tahu nih objek penelitian kita nanti tentang apa. Terus itu kita mau larinya kemana, menggunakan metode penelitian apa. Dan itu bagus banget. Karena di saat kalian belajar di kelas, kalian mendapatkan kayak apa ya, mata kuliah ini menyinggung tentang skripsi kalian nanti, itu kalian bakal manfaatin momen itu. Dan itu tuh momen-momen yang berpacu sama waktu gitu loh. Jadi nggak setiap saat itu ada momen itu. Makanya itu kalau misalkan kalian sudah mempunyai target ke depannya, kalau kalian nanti lulus mau ke sini, nanti mau ngerjain skripsi ini, itu enak banget. Makanya itu direncanain dari sekarang. Yang keempat nih yang paling mustajab, yang paling harus kalian punya, yaitu adalah restu dari orang tua kalian. Nah, kalau misalkan niat kalian belajar tapi nggak dapat restu dari orang tua kalian sendiri, itu gimana ya? Kan kalian harus mempunyai ridho dari orang tua kalian, restu dari orang tua kalian. Kalau orang tua kalian aja nggak merestui atau nggak meridoi, itu gimana ada berkah dalam belajarnya gitu kan. Jadi sebelum kalian melangkah ke hal yang berat, saran dari gua itu adalah meminta restu orang tua dulu. Itu yang paling penting buat kalian semua.
buat kalian yang lulusan pondok atau lulusan SMA, itu sebenarnya hanya sebuah titel aja, titel dari mana kalian berasal gitu. Tapi kalau misalkan nanti gue nyamper di kelas, itu kalian sama. Kalian semua itu mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin, nggak perlu ada yang diminderin. Ya intinya kalian harus belajar dengan rajin, niat kalian berbagus, diperkuat. Habis itu kalian udah punya prospek ke depannya menjadi apa dan mau ngapain. Dan yang paling penting restu orang tua kalian. Insya Allah semuanya pasti ada jalannya. Jadi semangat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.